525, Epilog 1 Dunia 09. Diupload oleh Baca Suara. Yu Jung Hyok menanam pedangnya di tanah saat dia bergoyang. Irisnya menjadi transparan berikutnya. Matanya, kelelahan karena bertarung dalam pertempuran yang panjang, kehilangan pandangan mereka. Jika aku memilihmu sebagai sponsor konstelasi, bisakah aku akhirnya bertemu denganmu? Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, menggelengkan kepalanya. Di mana tepatnya kamu berada? Semua bintang telah jatuh, jadi dari mana kamu mengawasiku? Yu Jung Hyok terus bergumam. Tidak, tunggu. Saya sudah tahu kebenarannya. Kamu, mungkin melampaui tembok itu, bukan? Petik 2. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak berharap belokan ke nol. Yu Jung Hyok dapat menangkap itu. Dia terus berbicara sementara itu. Sesuatu terasa aneh bagiku tentang dunia ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar nada suara yang begitu lincah dari dirinya. Suatu hari, tiba-tiba aku muncul di dunia ini. Seorang pria yang muncul di dunia ini tanpa peringatan. Tanpa kenangan masa kecilku, aku tiba-tiba dilemparkan ke dunia ini. Saya berkeliaran di sekitar lokasi kerja ilegal, dan melalui keberuntungan belaka, ditemukan oleh direktur, dan dengan demikian menjadi pemain pro. Tapi kemudian tiba-tiba, seseorang meninggalkan seorang anak di depan pintu saya. Seorang anak, konon adik perempuan saya. Petik 2. Kehidupan yang dirancang dengan baik, serangkaian kesulitan diciptakan semata-mata untuk menjadi tragedi nanti. Suatu kali, saya mencari orang tua saya. Namun, tidak peduli seberapa keras saya mencari, saya tidak dapat menemukan mereka. Bahkan para profesional yang dapat menggali anak haram presiden yang tersembunyi tidak dapat menemukan orang tua saya. Seolah-olah hal-hal seperti itu tidak ada di dunia ini, untuk memulainya. Petik 2. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, adalah. Jadi aku bertanya, Raja Iblis Keselamatan. Siapa saya? Hati saya sakit. Fakta bahwa Yu Jung Hyok akhirnya mencapai pertanyaan itu terus-menerus menyiksaku. Saya perlu mengatakan sesuatu. Apapun. Apakah rahasia dunia ini ada di balik tembok, di mana kau berada? Constellation, Demon King of Salvation, bertanya apakah kamu tidak bahagia saat ini? Aku senang, jawabnya tanpa sedikit pun keraguan. Dan itu sebabnya aku bahkan lebih penasaran tentang apa yang ada di balik tembok. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, adalah. Aku ingin tahu tentang alasan di balik semua niat baik yang kau tunjukkan padaku. Saya juga ingin tahu tentang arti hidup saya, di mana saya dilahirkan, dan mengapa saya harus datang ke sini. Jika saya punya satu kesempatan lagi. Petik 2. Dari suatu tempat, suara yang mirip dengan jarum jam yang berdetak bisa didengar. Kim Dokja. Saya tidak bisa menunjukkan pada Yu Jung Hyok apa yang ada di luar tembok. Bahkan jika saya adalah impian paling kuno, itu masih mustahil. Yu Jung Hyok melanjutkan. Kamu pernah mengatakan ini padaku sekali waktu. Jika saya menandatangani kontrak dengan Anda akan mengabulkan satu pun keinginan saya. Saat itu, saya tidak menerima tawaran Anda karena saya curiga terhadap Anda. Namun, jika belum terlambat. Petik 2. Jari-jarinya melayang di udara, mencari pesan log yang mencapai dia di masa lalu yang jauh. Constellation, Demon King of Salvation, ingin menjadi sponsor Constellation Anda. Apakah Anda akan menerima tawaran itu? Aku akan menerimanya sekarang. Pusing masuk dan goncangan di sekitar saya memburuk. Saya memanggil tembok keempat. Tembok keempat. Yeo Chan. Sudah tahu apa yang akan saya katakan. Kondisi prasyarat yang diperlukan bagi Yu Jung Hyok untuk menyeberangi dinding akhir adalah mengumpulkan semua fragmen dinding akhir. Namun, tembok keempat tidak memiliki niat untuk mentransfer ke Yu Jung Hyok. Aku mengertakkan gigi dan mengirim pesan. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan bahwa keinginan tidak dapat dikabulkan. Kenapa tidak? Constellation, Demon King of Salvation, mengatakan bahwa itu adalah jalan yang benar-benar sulit, itu sebabnya. Jalan yang sulit. Jika saya tidak bisa mentransfer tembok keempat kepadanya, maka hanya ada satu pilihan baginya untuk melihat kesimpulannya. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan bahwa jika Anda ingin menyeberangi tembok Anda harus mundur terlebih dahulu. Regresi. Seiring dengan cucut kebisingan, seluruh sosok saya diwarnai dengan percikan probabilitas. Worldline memberitahuku hal ini. Itu mengatakan bahwa saya tidak boleh memberitahunya tentang hal ini. Dikatakan, informasi ini bukan sesuatu yang Yu Jung Hyok saat ini harus tahu. Meskipun begitu, saya menggigit keras bibir saya dan menyingkirkan oposisi garis dunia. Bahkan jika saya harus mengorbankan probabilitas jauh lebih banyak, saya ingin menunjukkan kepadanya kebenaran. 1864. 1864. Maksudnya apa? Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, mengatakan itu adalah berapa kali Anda harus mundur sebelum Anda bisa menyaksikan kesimpulannya. Kenangan dari kehidupan yang saya jalani menjadi fabel dan mulai terungkap berikutnya. Constellation, Demon King of Salvation, mengatakan bahwa bahkan jika Anda berhasil menjalani semua perubahan regresi itu, kemungkinan Anda berhasil melihat kesimpulannya akan sangat rendah.
Tidak hanya itu, Yu Jung Hyok saat ini telah membebaskan diri dari garis dunia asli. Dia bukan lagi Yu Jung Hyok dari novel aslinya. Garis waktu telah bercabang, dan masa depan tidak lagi ada. Bahkan jika dia mencapai belokan ke 1864, tidak ada jaminan bahwa dia akan bertemu Kim Dokja yang memiliki tembok keempat. Terima kasih. Apa? As demi Morris of Tehtun. Merinding-merinding di seluruh kulitku. Bagaimana jika saya memberi Yu Jung Hyok kenangan yang terfragmentasi mirip dengan asli, dan mengirimnya ke belokan berikutnya? Jika demikian, garis dunia harus menganggap Yu Jung Hyok ini sebagai asli Yu Jung Hyok. Dia akan dimasukkan kembali ke dalam garis dunia asli, dan hidup melalui regresi pertama dan kedua berubah tanpa kenangan dari kehidupan ini. Namun, Yu Jung Hyok akan menjadi sengsara sekali lagi. Kenapa kau berada di sini? Perlahan aku mengangkat kepalaku. Yu Jung Hyok masih berbicara kepada saya. Aku tidak peduli meskipun kemungkinannya rendah. Inkarnasi, Yu Jung Hyok, telah menerima tawaranmu. Fabel mulai bercerita, dan cahaya bintang tampak meluas lebih jauh. Inkarnasi Anda menunggu Anda untuk mengatakan sesuatu. Saya tetap diam untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, saya mengambil keputusan. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya. Perlahan aku mengatur napas dan membuka mulut. Yu Jung Hyok. Sudah lama sejak saya berbicara dengan suara saya yang sebenarnya. Badai spark yang luar biasa mengamuk di sekitarku. Saya mencoba menekan gelombang yang masuk sebanyak mungkin, namun masih seburuk ini. Yu Jung Hyok membuka matanya lebar-lebar dan menatap langit. Apakah itu suara aslimu? Betul. Petik 2. Aku bisa mendengarnya dengan sangat baik. Yu Jung Hyok, perlahan-lahan menjadi tuli, bergumam pelan. Sebuah kerutan samar tersebar di ekspresi pria tua Yu Jung Hyok. Saya pura-pura tidak melihat itu dan berbicara. Aku bisa mengirimmu kembali. Namun, jika itu terjadi, aku tidak akan bisa membantumu dari belokan berikutnya dan seterusnya. Satu-satunya cara untuk membuatnya menolak tawaran itu adalah dengan mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menembus skenario. Skenario itu akan jauh lebih buruk daripada yang dapat Anda bayangkan, dan Anda mungkin akhirnya menemukan sesuatu yang tidak Anda inginkan pada kesimpulan yang akhirnya akan Anda capai. Saya teringat kembali pada Yu Jung Hyok. Saya teringat kembali pada kesedihan pada belokan ketiga, derita keempat, dan keputusasaan dari Secretive Plotter. Dan jika kamu memilih regresi, maka kamu akan kehilangan sebagian besar ingatanmu saat kamu menyeberang. Kata-kata itu menyebabkan suara lembut Yu Jung Hyok menarik napas untuk keluar. Tidak peduli seberapa tegas tekadnya, yang ini harus menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Hanya kenangan terfragmentasi terkecil dari skenario yang akan tetap ada dalam dirimu. Petik 2. Artinya, semua yang berharga bagimu akan hilang. Yi Seol Hua Anda ingat, Yi Hyun Seong, Yi Ji Hye, semuanya akan. Hanya karena aku akan melupakan mereka, itu tidak berarti mereka akan tiba-tiba berhenti ada. Aku menutup mulutku. Mereka pasti terus hidup di dunia ini. Mereka pasti terus hidup di dunia ini. Seperti membuat segel, kata-kata itu menghantam sebagian kepala saya dan menyerbu jauh ke dalam. Rasanya seperti tangan takdir raksasa menerkam saya. Tepada saat itu, Kim Dokja menyadari bahwa ini adalah penyelesaian sebenarnya dari belokan ke nol. Alasan mengapa tidak ada jejak, impian paling kuno, pada belokan ke nol. Alasan mengapa, terlepas dari kenyataan itu, Yu Jung Hyok masih berhasil menyeberang ke yang pertama dan kemudian, ke putaran regresi yang kedua. Mungkin itu. Kurung siku buka. Kamu bajingan bodoh. Saya mengumpulkan tangan saya dan menggunakan kekuatan untuk memanipulasi mimpi yang terkumpul dalam diri saya. Badai setelah probability menabrak menyebabkan seluruh tanganku menjerit kesakitan seolah-olah itu bengkok dan terlepas dari tubuhku. Saya ingat semua pergantian regresi Yu Jung Hyok yang saya tahu. Saya mengumpulkan semua kehidupan yang dipimpinnya, serta dongeng yang saya tahu, dan menciptakan stigma tertentu. Stigma yang bertindak sebagai kekuatan motif dunia ini, serta sumber semua tragedi Yu Jung Hyok. Stigma, regresi telah dihasilkan. Stigma Anda telah ditransfer ke inkarnasi Anda. Tampak puas, Yu Jung Hyok menerima stigma. Stigma, regresi level 1, sedang bersiap untuk diaktifkan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku akan kehilangan ingatanku. Kurung siku buka titik. Aku melakukannya. Apakah aku akan kehilangan semua yang berhubungan denganmu juga? Saya ragu dengan jawaban saya. Yu Jung Hyok bertanya lagi. Bahkan semua informasi nyaman yang kau katakan padaku juga. Kurung siku buka titik. Iya. Saya melihat. Jika kamu menyesalinya, maka belum terlambat untuk. Kamu juga bilang kamu tidak akan membantuku dari giliran regresi selanjutnya dan seterusnya. Aku tidak bisa membantumu. Namun, tidak masalah untuk membantu. Bahkan jika aku mau, aku tidak bisa. Saya mendengar bahwa skenarionya ada tidak hanya untuk inkarnasi, tetapi juga konstelasi. Mungkin, itu cerita yang sama untukmu. Petik 2. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Katakan padaku, dasar bodoh.
Jika saya terus mengalami kemunduran, apakah saya akan bertemu lagi dengan Anda? Petik 2. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah ucapan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dalam setiap arti kata, dia adalah tolol kenol yang terus mengoceh tanpa memiliki petunjuk tentang masa depannya sendiri. Seiring dengan kata-kata yang belum diucapkan, telinga Yu Jung Hyok mulai menghilang. Langit malam tercermin di mata Yu Jung Hyok. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang bertanya-tanya tentang asal-usulnya, Yu Jung Hyok memperkirakan di mana tembok itu berada dan mengulurkan tangannya ke arah itu. Dia akan menjadi secretive plotter suatu hari nanti, dan titik. Dan pada saat yang sama, Yu Jung Hyok giliran yang ke-1864 yang saya tahu. Dia tumbuh untuk membenci saya, dan akhirnya mencapai kebenaran dunia ini. Stigma, regresi level 1, sedang aktif. Anda telah menyetujui aktivasi stigma. Tubuh Yu Jung Hyok mulai berhamburan sedikit demi sedikit. Lengannya, kakinya, dan kemudian, tubuhnya juga. Pada saat-saat terakhir, dia memanggil saya Raja Iblis Keselamatan. Dengan ekspresi yang benar-benar aneh dan membingungkan. Aku akan berdoa semoga kamu terus ada di suatu tempat juga. Titik. Tubuh inkarnasi Jung Jung Hyok tersebar menjadi bubuk keperakan dan dia meninggalkan garis dunia ini. Pengaruh fungsi, timpa, garis dunia yang berlaku tidak meluas ke arah pergantian regresi karakter selanjutnya, Yu Jung Hyok. Inkarnasi Anda telah melupakan pengubah Anda. Inkarnasi Anda telah melupakan semua kenangan yang berhubungan dengan Anda. Semua informasi yang terkait dengan Anda sekarang ditandai sebagai tanda tanya. Semua ingatannya yang tidak dapat direkam di mana saja sekarang akan hilang selamanya. Kalau begitu, kemana semua kenangan itu pergi? Saya menatap lampu yang berkedip-kedip untuk waktu yang sangat lama. Hei, Yu Jung Hyok. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Petik 2. Yu Jung Hyok akhirnya terhuyung-huyung setelah menerima dampak keras ke bagian belakang kepalanya. Dia berbalik untuk menemukan Han Suyong dan cemberutnya yang dalam. Aku berkata, bagaimana kita melakukan hal regresi kelompok ini? Tiba-tiba aku bisa ingat. Ingat apa? Yu Jung Hyok balas menatap dengan wajah bodoh, dan bergumam ke arahnya. Ingatan belokan ke 0. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.